Doamu yang menembus langit ketujuh akan membuat kehidupan seseorang menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini dengan sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Doamu yang menembus langit ketujuh, teman-teman, akan membuat kehidupan dari seseorang itu menderita. Nah, siapa seseorang tersebut, teman-teman? Ya, bisa saja seseorang tersebut adalah seseorang yang selama ini colim dan jahat kepada kamu ya. Oke, fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Eight of Pentacles. 8 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertamanya terhadap energi kehidupan kamu terlebih dahulu. Oke, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kesabaran, tentang sebuah ikhtiar, usaha, ya, yang kamu lakukan selama ini, teman-teman, untuk ya bangkit supaya hidup lebih baik. Dan apa yang mungkin kamu lakukan ini tidak akan sia-sia kalau menurut aku ya, teman-teman. Kenapa? Karena secara visualisasi pada akhirnya apa yang mungkin kamu harapkan itu akan benar-benar terwujud. Contohnya ketika kamu berharap agar kondisi ekonomi kamu bisa lebih baik, maka potensi peluangnya itu cukup terlihat. Oke? Kemudian ketika kamu meminta sebuah keadilan, kemenangan untuk kamu, teman-teman, itu juga akan kamu dapatkan, kamu rasakan ketika kesabaran kamu selama ini, teman-teman, ya, akan berujung gitu. Dengan adanya sebuah manifestasi atas doa-doa kamu, teman-teman, seakan-akan memang doa kamu akan menembus langit ketujuh. Ya. Menembus langit ketujuh ya, artinya bakal ada sebuah karma. Oke, bakal ada sebuah karma terhadap siapa dan apa, teman-teman. Ya, terhadap seseorang yang selama ini jolim kepada kamu. Terhadap seseorang yang selama ini telah mungkin, mohon maaf ya, mengganggu, mengusik, benci, membenci ya teman-teman. Iri, dengki, jadi banyak banget gitu. Mungkin seperti itu. Ya sebenarnya kamu hanya meminta sebuah keadilan, ya, ketenangan lah paling tidak agar kehidupan kamu tidak diusik, tidak diganggu. Tetapi kali ini teman-teman, bukan hanya sesuatu hal yang mungkin ya akan membuat kamu itu akan terlepas sebenarnya, terlepas dari mereka, tetapi doa-doa yang termanifestasikan, terkabulkan teman-teman, ya, ini seperti memberikan sebuah gambaran dan ganjaran serta karma terhadap seseorang, ya, terhadap seseorang yang selama ini sudah jolim kepada kamu. Apa sih karma yang dirasakan dan didapatkan ya oleh seseorang tersebut ketika doa kamu menembus langit ketujuh? Aku punya Nine of Swords. 9 pedang muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang energi dari seseorang yang aku katakan akan menderita, akan menuai karmanya, gitu sih. Ya padahal kamu meminta hal-hal yang baik. Ya itu tadi ya, ketika hal-hal yang baik pun itu terwujud, maka kebaikan untuk kamu dan keburukan untuk orang-orang yang selama ini sudah jahat kepada kamu, kehidupan kamu. Nah, menderita di dalam hal apa ya teman-teman? Ya mungkin banyak hal yang akan terjadi dan akan kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Ya, mungkin salah satu
Yang akan terjadi dalam waktu dekat ini adalah terkait dengan kondisi kesehatan seseorang yang jolim kepada kamu itu akan mulai bermasalah, teman-teman. Ya, tiba-tiba dia jatuh sakit, lumpuh, dan bahkan penyakit yang akan dia derita ini sesuatu hal yang enggak apa ya, teman-teman, nggak bakal pernah sembuh gitu. Bisa jadi seperti itu. Ketika mungkin dia itu belum benar-benar bertobat, ya. Jadi ini sebuah bentuk manifestasi pertama yang akan terjadi terhadap orang-orang yang selama ini mungkin sudah jolim kepada kamu. Hidupnya akan menderita. Kemudian mungkin yang kedua terkait dengan kehidupan apa. Contoh ketika dia punya bisnis, usaha hancur semua, teman-teman. Ya, pekerjaan juga, kehidupan rumah tangga, asmara. Jadi banyak orang-orang yang akan berkhianat sebenarnya. Ya, kehancuran dia ya karena perbuatannya sendiri, sebenarnya bukan karena apa ya, sumpah kamu, teman-teman. Ya, perbuatan itu ya karena memang sebuah karma. Dia menuai apa yang mungkin dia tanamkan kepada kamu. Gitu sih. Nah, apa sih mungkin yang selama ini dia sudah perbuat terhadap kehidupan kamu ya? Karena mungkin energi yang umum semua orang tentu banyak kalah ya, teman-teman. Mungkin seseorang tersebut itu jolim, suka memfitnah. Mungkin seseorang tersebut jolim, ya suka menghina, merendahkan. Kemudian mungkin juga menutup jalan keresahan kamu. Gitu ya. Jadi memang seakan-akan roda kehidupan itu berputar, akan berbalik kondisinya. Nah, aku punya Nine of Cups. 9 cangkir yang muncul hadir untuk energi kartu keempat. Jadi dari kartu keempat ini, teman-teman, ini akan terbukti ketika memang kamu merasakan sebuah kondisi kehidupan yang akan lebih baik gitu. Ketika seseorang tersebut mungkin pertama menerima karmanya, hidupnya menderita, kehidupan kamu akan bangkit, ataupun mungkin kebangkitan kamu terlebih dahulu dan kemudian karma yang akan didapatkan dan dirasakan ya oleh seseorang yang jahat kepada kamu, teman-teman. Jadi ketika memang adanya doa-doa kamu yang terkabulkan, termanifestasikan dan menembus langit ketujuh, apa sih nggak mungkin? Ya, dan bahkan keterpurukan kamu, sekalipun itu semua akan segera tuntas selesai, teman-teman. Ya, kamu terbelenggu di sini memang oleh beberapa energi-energi yang sebenarnya sih sangat negatif ya, teman-teman. Selalu menjadi biang gitu ya, penyebab faktor ya kehidupan kamu tuh sulit untuk bahagia, sukses, berhasil gitu sih. Kemudian, pada kartu berikutnya aku punya The World. Nah, ini sangat penting ya, karena pada akhirnya memang segala sesuatunya akan meningkat, meroket, dan kamu apa ya, seperti ada sebuah energi yang sangat positif ya, teman-teman, yang lagi memproteksi kamu ya. Energi yang lagi memproteksi kamu, teman-teman. Ketika energi positif memproteksi kamu, maka ya seakan-akan ketika ada serangan-serangan, ketika ada orang-orang yang mencoba untuk mengganggu, mengusik kehidupan kamu itu, nggak bakal berhasil kembali gitu ya. Nggak tahu sih ini seperti ada perjalanan spiritualitas yang sudah kamu lalui, kamu lewati selama ini, teman-teman. Ketika memang kehidupan kamu mungkin kemarin dalam fase yang sangat-sangat terpuruk, mohon maaf ya. Pada akhirnya ya kamu memperoleh segala sesuatunya gitu. Kemudian pada kartu yang terakhir, nah ini yang paling terpenting, ada Wheel of Fortune. Ini mengenai tentang roda kehidupan yang berputar ya. Jadi memang kehidupannya akan berputar berganti gitu, teman-teman. Kehidupan kamu nanti akan bahagia, sukses, berhasil, dan orang yang menjalani kamu akan menderita. Ya, jadi semua tentu ada karmanya masing-masing. Ya, jadi paling tidak ketika kamu sudah berada di atas, ya kamu harus mensyukuri. Ya, jangan pernah membalas perlakuan buruk apapun terhadap orang-orang yang selama ini benci, tidak suka mengusik, ya menutup jalan keresahan kamu, teman-teman. Mungkin memang segala sesuatunya itu sudah takdir dan ada hikmahnya sih sebenarnya ya. Jadi ketika kamu bersabar tentunya ya kehidupan yang lebih baik pasti akan kamu dapatkan ya cepat ataupun lambat, teman-teman. Oke, mungkin demikian ya trading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.